Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda tentunya dalam bincang hari ini. Pemirsa, di hari Jumat ini edisi 9 April 2021 kita akan membahas bagaimana dampak pandemi terhadap sosial, budaya, politik yang ada di masyarakat, termasuk mungkin ekonomi. Kenapa kita membahas itu, pemirsa? Karena kita sudah hampir 1 tahun lebih ya, sudah masuk 1 tahun malah fasenya di Indonesia pandemi sudah melanda, dan ini sudah terlihat dampaknya terutama di kehidupan masyarakat tatanan sosial. Terutama ada beberapa persoalan atau bahkan ada tagline yang new normal, adaptasi baru, terus kemudian jaga jarak, itu sebuah era-era kehidupan baru. Nah, ini sudah hadir bersama saya luar biasa hadir di hadapan kita Profesor Dr. Ahmad Syihabuddin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Profesor ini selaku Dekan FISIP Untirta ya, Prof ya? Oke, boleh Prof dibuka terus disapa-sapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semua. Ya, alhamdulillah saya bisa silaturahim nih di Sultan TV. Alhamdulillah. Sudah dari kemarin-kemarin ya, Prof ya, kita sudah melakukan janji-janji ya. Akhirnya terrealisasi di hari ini, di hari Jumat. Semoga berkah ya, Prof ya. Alhamdulillah. Ya. Prof, tapi sehat, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau tidak salah dengar-dengar, Prof, beberapa minggu yang lalu kena juga nih, Prof, COVID ya, Prof ya? Iya betul. Jadi waktu itu ceritanya gimana? Jelang peresmian kampus yang baru ya, Tirta ya. Bintang Sari kan protapnya dari Pas Pampres tuh semua pimpinan yang bakal hadir kudu harus di PCR. Emang kebetulan waktu itu saya lagi kurang fit lah gitu ya. Sebenarnya normal sih hari itu aja di kampus mimpin rapat apa, cuma malam itu ditelepon Warek 2 suruh PCR di lab ya, dan di sebuah lab di kota, hasilnya positif. Saya juga nggak tahu kan hasilnya positif atau negatif ya. Coba pagi-pagi jam 6 Pak Rektor telepon, Prof istirahat aja di rumah. Saya curiga jangan-jangan hasilnya gitu. Saya positif ya, akhirnya saya di rumah aja. Oke, baik. Hampir 14 hari ya. 14 hari. Berarti nggak ikut peresmian ya, Prof ya? Nah, nggak ikut di YouTube aja, ngikutin absen ya. Nah, pada saat itu, Prof, ada ini kaget loh. Kok saya positif? Kan saya biasa aja dari kemarin. Ada kepikiran ke sana nggak, Prof? Pikiran, ya, cuman ya saya positif thinking aja, mungkin suruh istirahat aja kali. Oh, gitu, suruh istirahat. Oke, Prof. Biar berbagi kepada pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, treatment yang dilakukan Prof selama 14 hari itu apa saja, Prof? Mungkin ada hal-hal yang di luar kebiasaan dilakukan, misalkan mengkonsumsi apa gitu? Ya, saran dokter suruh banyak minum vitamin ya, vitamin C ya, beberapa vitamin C, madu. Emang sebetulnya sih sebelumnya juga saya banyak makan vitamin ya, itu yang udah biasa aja saya suruh diterusin nggak ya? Dirutinkan ya? Iya, madu juga emang udah rutin ya, setiap hari itu makan 2 sendok atau 1 sendok ya, tergantung situ aja. Kemudian ya semangat aja ya gitu ya, semangat jangan punya banyak pikiran macem-macem lah ya gitu. Karena kata beberapa kawan yang sih tahu jangan punya terlalu banyak pikiran, ya saya nggak mau banyak pikiran. Emang nggak banyak pikiran ya, Bro? Saya nyantai-nyantai aja ya, dibawa ngaji aja gitu. Santai. Karena nggak kemana-mana ya ngaji aja gitu. Prof, tapi kalau kita berbicara COVID di Indonesia kan, terutama di Banten juga hampir udah lebih ya 1 tahun ya, dari Maret tahun kemarin ya. Nah, ini kan banyak perubahan terutama kita bahas di kehidupan sosial ya. Ada istilah physical distancing, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Itu merubah kehidupan masyarakat secara permanen nggak, Prof? Atau bakal mungkin setelah pandemi ini akan hilang gitu? Kalau menurut saya itu jadi kebiasaan baru ya, itu ya. Ya alhamdulillah. Corona itu buat saya juga banyak mengajarkan sesuatu ya. Yang tadinya kita cuek dengan masker udara, sekarang kan kalau saya ngambil positifnya tadi, kemanapun kita pergi ya, dalam acara apapun kita ini, artinya kan memang ya mungkin udara yang saat ini ada di negara kita sudah cukup kotor ya. Kalau sih melihat itu hikmahnya itu ya? Hikmahnya itu, jadi ya nggak salah gitu kan, pakai masker.
ada atau tidak ada virus atau ada atau tidak ada situasi yang berpenyakit, kalau pakai masker kan kayaknya lebih sehat. Gitu. Itu aja sih kalau saya melihat itu hal baru kan, ya, perilaku sehat atau perilaku hidup yang baru buat kita ya. Meskipun mungkin tidak semuanya ya persepsinya sama dengan saya, mungkin alhamdulillah nggak apa-apa ya, kecuali itu aja sih. Nah, bagi kehidupan masyarakat, Prof, kan kemarin sempat PSBB, kan kebijakan juga ngikut banyak ya, Prof. Ada PSBB terus, tapi tidak ada lockdown, PSBB, PPKM dan lain sebagainya, itu memaksa masyarakat untuk hidup di rumah saja, kata. Tapi kan masyarakat banyak yang menolak juga, lah kita makan apa nih kalau kita di rumah terus. Tanggapan Prof gimana tuh persoalan ekonominya, Prof? Ya awal-awal kan memang kita juga nggak tahu corona itu seperti apa, maksudnya dahsyatnya apa. Jadi pemerintah mengambil kebijakan itu kan kita suruh di rumah. Ya sebagai warga yang baik yang kita nurut aja. Kita juga nggak tahu kan, kita nggak ngerti. Hampir semuanya ya galau lah semuanya ya. Ditambah lagi ya, media kan banyak menyiarkan atau memberikan informasi yang ini valid atau tidak. Jadi tambah bingung kan. Mana di satu sisi ada yang boleh, ada yang enggak. Apalagi saat itu kan jelang-jelang ibadah puasa gitu, kalau nggak salah kan waktu itu. Sehingga kan banyak kontroversi lah di kebijakan itu diambil. Kok tempat ini boleh, malah sholat kita tutup kan waktu itu juga, semua masjid sholat kan ditutup kan. Nah, ini kan jadi nilai baru juga kan. Artinya apa? Artinya perlu ada sebuah keputusan baik dari pemerintah maupun alim ulama kan. Nah kan waktu itu kan diminta untuk segera mengeluarkan fatwa soal sholat Jumat dan sebagainya itu kan. Nah, kalau saya kan bukan ahli ya, kita dengerin lah. Kalau kata ulama seperti itu ya kita ikut ya, karena kan kita sebagai masyarakat ya, rakyat kan yang dianut tadi umaroh sama ulama itu kan, itu kita nunggu keputusan yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan saat itu. Ya dampaknya ya seperti kita pahami lah, pastinya banyak ya yang terkena ya gitu. Tukang ojek aja lumpuh kan, nggak boleh, ada kan jaga jarak, gimana mau ngojek ya apapun merek ojeknya gitu kan. Orang udah nggak ini kan, mendingan sendiri ya kan, mending jalan kaki lebih sehat atau itu. Prof, tapi kalau bicara budaya sosial kan banyak yang perubahan. Ini kemarin yang menarik adalah soal isu Baduy Zero Covid, Prof. Nah, karena Prof juga concern nih di kebudayaan di Baduy ini. Katanya ada yang bilang, wah kita harus berbudaya kayak Baduy ini, mempertahankan kearifan lokal agar kita bertahan. Apakah itu berlaku juga di orang-orang yang seperti kita gitu, Prof? Gimana? Ya mungkin ya ini hipotesis aja ya. Di Baduy Zero Covid ya mungkin belum diperiksa aja. Belum diperiksa aja. Kita nggak tahu kan, kita menghirup udara yang sama juga ya. Maksud saya gini, area apa? Ciboleger ya, area apa namanya Baduy ya, kan juga nggak jauh-jauh amat dengan lingkungan masyarakat di Ciboleger yang memang berbaur dengan masyarakat itu. Ya tertolongnya kan Baduy dia homogen kan, jadi pergaulannya hanya dengan mereka saja ya. Tapi yang kebetulan keluar kan ada Baduy luar yang biasa berniaga atau ya bermata pencaharian di luar ya, bukan tidak mungkin rentan ya. Ini persoalannya kan Zero ini kan perlu juga diuji. Kalau kan gitu kan, kan perlu juga diuji ya. Yang misalnya ada masyarakat Baduy yang kalau kita lihat ya, ini sekarang teman-teman saya dari Kementerian Pendidikan tuh kami minta difasilitasi, kepingin penelitian udah boleh bang enggak ya di Baduy. Sekarang ya kenyataannya boleh, sedang ada di sana mereka. Bahkan ke Baduy dalam, saya lihat foto-foto ke Baduy dalam nih. Artinya mau masuk Baduy dalam. Sebelum ke Baduy dalam mereka foto di perbatasan nih. Nah, oh ya syukurlah dipandu Pak kawan saya Pak Asep Kurnia yang suaminya Bu Bidan itu. Ya artinya ya alhamdulillah sih, syukur-syukur betul ya Zero
COVID Iya, ya. Kalau saya sih syukur-syukur betul. itu gitu. Tapi kan semuanya kan ini kayak kemarin saya lah yang apa saya merasa happy, sehat, apa ternyata begitu di PCR, saya kan ini nggak benar juga nih PCR-nya. Iya, jadi soalnya saya makan masih banyak. Gitu. Iya. Nggak ada yang inilah nggak ada yang banyak yang berubah. Ya maksudnya gitu. gejala COVID yang dialami sesuai pengalaman Prof itu apa, Prof? Yang paling kerasa pusing kah atau pernapasan pengap atau bagaimana? Nggak, saya saturasi normal di atas 95 terus. Oh, iya. Itu iya. saya kan pakai itu ya alat pengecek ya, oximeter tuh. Normal ya? Sejak dinyatakan positif katanya, saya cek gitu kan setiap lagi. 3 jam, ya lihat, normal ya. Terus makan juga normal, cuma memang ini aja agak demam aja itu. Oke. Itu aja yang gejala itunya ya. Yang menurut saya kayaknya sih penyebabnya ini karena lagi demam, disuruh PCR jadi kan emang agak meler ya waktu itu. Itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Kalau yang lainnya normal, saya malah bisa cek ke istri saya ya. Saya naik sepeda tiap ini. Saya juga nggak, karena saya udah dinyatakan positif, nggak menemui orang naik sepeda juga di kebun-kebun. Mengisolasi diri paling ya. Iya, saya pengen keluar tapi nggak, insya Allah nggak ini, pakai ini ke kebun-kebun ya, ke sawah gitu. Nggak ada orang, cuma ada kerbau aja sih itu. Iya. Prof, jadi normal-normal aja gitu. Dampak sosial juga dirasakan bagi khususnya para pasien COVID-19 dapat stigma dan lain sebagainya. Prof, kemarin-kemarin ada ini nggak pengalaman yang kurang mengenakan dari masyarakat? Wah, ini COVID nih gitu. Terus ada dijauhi, tapi mungkin pengalaman-pengalaman pasien lain ada seperti itu. Gimana tuh? Kalau saya karena memang sudah dibilang positif ya, saya langsung telepon ke fakultas waktu itu. Saya mohon maaf ya, kemarin kan saya nggak tahu yang ngerasa kemarin deket dengan saya minta tolong dicek paling tidak antigen atau apalah gitu, karena saya waktu itu dicek seluruhnya ya, yang kemarin ikut rapat sehat semua ya, sehat semua, negatif loh ya. Mungkin saya juga kurang reaktif ya, mungkin ini ya. Pak Iman ya, WD2 itu kan dekat, Bu Rahmi WD1 di Bakula, kemudian sampai semua staff tuh yang office boy yang suka ngasih air ya, kan deket tuh kan, deket, bener. Sering ngobrol, malah itu situ yang paling deket tuh si Mawi, saya bilang gua cek ya, alhamdulillah enggak ya. Terus saya juga sering berkabar ke teman-teman di fakultas, saya alhamdulillah sehat nih, lagi olahraga, nggak ada satu apapun ya. Semangat Prof, ya semangat ya. Kalau di fakultas sih alhamdulillah enggak ini ya, cuma teman-teman yang di luar ya, saya sengaja saya ada anak, ada cucu, jangan kesini dulu lah, daripada daripada nanti ini ya apa namanya tertular ya gitu. Khawatir juga, nggak kelihatan kan ya Prof. Iya. Tapi kalau berbicara ini kan untuk menekan laju angka COVID, pemerintah tuh bikin banyak kebijakan. Nah, tapi banyak yang menilai kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah ini labil, Prof. Dari tadinya PSBB, PPKM dan lain sebagainya, itu malah itu mempengaruhi ke masyarakat nggak sih, Prof? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Nah, kita akan rehat dulu, setelah pariwara berikut ini tetap dibincang hari ini. Baik. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna
Hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Hijau, aduh. Iya, karena kan cinta itu buta, Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Bincang hari ini. Kita masih berbicara dampak pandemi terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan, pemirsa, acara ini bisa disaksikan oleh Anda di streaming kita, YouTube channel Sultan TV, kemudian fanpage Facebook Sultan TV, dan juga website www.sultantv.co. Nah, pemirsa, bagi yang baru bergabung silahkan ditanyakan apabila ada pertanyaan di kolom komentar, nanti ditanyakan di sesi terakhir. Nah, Prof, tadi pertanyaan saya, kan kebijakan pemerintah itu dari A sampai Z sudah diberlakukan. Nah, tapi banyak masyarakat yang juga menilai kok labil pemerintah ini, kita bingung harus bergeraknya seperti apa. Ini mempengaruhi gerak masyarakat nggak sih, Prof, regulasi itu? Yang pastinya ya, karena memang kan kita ya kalau dibilang tidak siap, ya siapa yang siap kena musibah? Iya, kan musibah tuh datangnya tiba-tiba ya, seperti ini kan bencana ya, bencana kan tidak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya dan kapan selesainya ini. Betul. Kecuali bencana-bencana yang sifatnya kayak banjir kita udah bisa prediksi kira-kira nih bisa ditanganinya sampai kapan. Iya. Nah, kalau banjir kan bisa dilihat akibatnya iya, tuh kan. akibatnya Sampah misalkan. Sampah terus Iya. penyakitnya biasanya apa ya. Kalau gempa juga bisa ya, tinggal ini. Nah, kalau masalah COVID-19 ini kan hampir seluruh negara juga mengalami kebingungan ya. Sebut saja negara-negara maju ya, besar ya, Amerika juga kewalahan ya, Italia juga kewalahan, yang mungkin pelayanan rumah sakitnya yang jauh lebih hebat dari kita juga. Semuanya kan Jerman aja bingung bener. tidak siap ya, tidak bermaksud mengecilkan pelayanan kesehatan di kita ya. Artinya memang seluruh negara demam, semuanya bingung ya gitu, nggak gampang bagaimana ini mengatasinya. Ya, Indonesia kan sebuah negara besar yang jumlah penduduknya juga banyak ya, betul. Gitu. Juga adatnya juga, kulturnya juga beragam banget ya. Mungkin ngatur orang Inggris hanya bangsa Inggris saja gitu. Ini ya, Anglo-Saxon. Kalau kita kan yang diatur nih kan, kalau kata Pak Kunchara 320 suku bangsa lebih.
gitu. Iya. Yang punya karakternya juga beda-beda ya, menyikapinya ini punya persepsinya juga beda. Agama besar yang ada di dunia ada semua di kita. Iya. Ya, ada lima agama yang 6 dahulu. agama besar lah ya gitu. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, ini Hadir ada dan semuanya tentunya punya tanggapan, cara memandangnya juga berbeda-beda ya gitu. Ini Prof, tapi kalau dari segi regulasi ada nggak sih secara apa ya, pengamatan dari Prof? Regulasi yang dinilai ini kok aneh gitu. Kalau skala penilaian masyarakat tuh misal kayak gini, saya pernah dengar selentingan. Kok ada nikahan yang di kampung A diizinkan, di kampung B tidak diizinkan. Terus apakah ini juga ada razia di waktu malam? Ini ada yang bilang emang COVID malam nggak ada, tidur atau gimana? Ini gimana Prof? Tanggapannya Prof? Ya itulah yang jadi gejala, yang jadi persoalan ya, ada seolah-olah ini tebang pilih ya gitu, pilih-pilih. Berarti PR penegakan hukum ini ya? Iya, ya sebetulnya saya juga suka kasihan amat tuh ya, orang baru dagang jam 4, jam 7 udah suruh tutup, jam 8 suruh tutup. Itu virus tidur. Enak banget yang kebetulan jatahnya siang, lebih panjang durasi usahanya. Ini baru juga mungkin beres buka lapaknya udah suruh tutup lagi ya. Ya ini ya disitulah maksud saya, kalau memang demikian diatur waktunya saja ya, kalau kebijakan itu gitu. Maksud saya di pemerintah kudu tegas ya, terutama yang di kota ya atau kabupaten kan, yang langsung berhadapan kan Pemkot dengan Pemkab ya gitu, dengan masyarakat. Kalau pemerintah pusat sih begini ngatur, terima jadi ya. Jam 8 buka, jam 7 jam 19 tutup. Sementara kan di lapangan kan nggak sesederhana itu gitu ya. Menurut saya sih sebetulnya malam siang tuh ya yang pasti penegakannya saja gitu. Iya. Di ini kan ya. Malam siang COVID tetap ada kok Prof ya? Ada lah. Nggak ada tidurnya, nggak ada Cina, nggak pernah tahu kapan. Yang pasti katanya di suhu yang tinggi katanya nggak ada kan gitu. Katanya itu baru semuanya kan hipotesis kan. Ntar kita merasa aman di suhu tropis, waktu itu kan katanya nggak nyampe ke Indonesia karena kita suhunya cukup kering. Ternyata kan ada, bermutasi juga. COVID-nya mungkin pakai jas dia ya atau apa gitu. Jadi malah lebih hebat. Cerdas katanya. Nah Prof, kalau di perubahan-perubahan di tatanan kehidupan sosial terutama di bidang agama nih, taruhlah kan ini waktu itu masuk di bulan Ramadan, tahun kemarin nggak boleh mudik, tahun sekarang juga tadinya boleh mudik terus sekarang nggak boleh mudik. Ini gimana Prof tanggapannya Prof? Kalau masyarakat kita mah lebih cerdas, kadang nggak boleh mudik ya kita mau wisata. Gitu. Iya. Kan akal-akalan. Iya, akal-akalan. Kan ya sebetulnya mungkin maksudnya sih baik ya seluruhnya. Tidak ada yang sebuah keputusan yang diambil tidak baik. Betul. Tentunya tadi ya memang mudik sudah jadi tradisi kita ya, kita untuk silaturahim ke kampung halaman ya, merasa rindu. Yang menurut saya sih ya, masalah mudik atau tidak mudik itu pilihan ya. Pemerintah kudunya sih jangan terlalu saklek lah ya, melarang orang untuk bersilaturahim ya gitu. Selama memang masyarakatnya mengikuti protap kesehatan saja sih kalau saya ya. Ini mungkin juga bisa dibantah oleh yang lain. Ya, kalau persepsi saya begitu, selama dia memang sehat ya. Kemarin juga kan kita mengadakan wisuda. Nah gimana tuh kemarin? Mahasiswanya kan, alumni itu kan nggak enak katanya kalau di wisudanya online cuma begitu aja, maunya malah hadir gitu kan. Ini kan jadi akhirnya kita ngambil keputusan tadi mengikuti protap, jumlahnya kita batasi, tinggal frekuensinya diperbanyak, yang mungkin tadinya cuma 3 kali dalam setahun, mungkin bisa 4 atau 5 kali gitu. Tetap menggunakan itu, dan semua mahasiswa yang ingin
ikuti wisuda secara offline kudu kan PCR kan mahal. Iya, kemarin tuh teman-teman pada ngeluh. Pada ngeluh kan gitu kan. Nah, ini ada metode yang dari UGM tuh Genosis ada yang niup balon itu. Kan semua yang peserta itu. Jadi kan lebih murah itu. Ya kita percaya aja sama metode itu. Kalau emang negatif ya. Iya. Ya sudah, bisa lah mengikuti. Kalau memang positif ya nggak hadir gitu. Sama juga mungkin yang mudik-mudik itu. Yang kereta ya misalnya maksimum kalau kereta dua-dua aja lah satu baris itu ya gitu, jangan di 3 ya itu kan itu. Misalnya kapasitas gerbongnya 80 ya jadikan separohnya. Jadi 40, cuman frekuensinya tadi itu diperbanyak. Yang sehari 3 ditambah. Semua yang mau naik tadi dites apalah namanya yang penting tidak memberatkan rakyat kalau saya gitu. Kalau saya gitu, karena tadi saya bilang orang kita mah lebih kreatif, kadang nggak boleh mudik, pura-pura mau wisata atau nyari jalan tikus lah, jalan ini, tetap juga aja. Daripada di bendung-bendung seperti itu, mending kalau menurut saya ya tetap aja silahkan aja yang mau mudik tetap menggunakan protap, ya gitu saat mau tadi kan rela ngantri gitu. Kayak kemarin kan waktu libur. Apa tuh? Paskah tuh ya? Ya, yang hari Jumat Sabtu tuh libur ya. Ada sempat kan jalan layang ke arah Cikampek tuh ditutup tuh beberapa jam. Tuh untuk menghindari tadi supaya masyarakat kan ada larangan jalan-jalan itu gitu kan macet di bawah. Tetap aja ya, nggak bisa. Tetap aja ya lebih baik macet, yang penting nyampe. Prinsip Indonesia semua bisa jadi spirit itu karena tadi keinginan mudik itu tidak bisa cukup dengan peraturan gitu, karena tadi kita bisa masalah lebih ngerti berimprovisasinya gitu, yang penting sampai tujuan gimana. Banyak rencana nih masyarakat kalau nggak mudik ya udah pulang kampung gitu sama aja. Tapi berarti kalau dilihat dari fenomenanya ini ada sebuah ketidaksiapan masyarakat menerima nilai-nilai budaya baru. Menurut Prof, apa dulu sih yang harus diperbaiki, masyarakatnya atau regulasinya ketika ada sebuah budaya baru yang dipaksakan? Ya, regulasi itu kan harus mengakar ya, gitu. Mengakar pada masyarakatnya ya. Pandai-pandainya lah Pemda menerjemahkan apa keinginan masyarakat keputusan dari pemerintah pusat itu gitu. Misalnya kan gitu kan, kalau emang mau diperdakan jangan copy paste dari peraturan pusat langsung di ini, kan kita situasinya kan setiap daerah beda-beda. Oke. Gitu harus saya sih begitu ya. DPR-nya kudu cerdik juga gitu ya dengan melihat DPRD-nya ya itu melihat situasi di Serang pastinya beda dengan situasi di Kabupaten Pandeglang. Kalau memang mirip-mirip ya nggak masalah sih gitu. Jadi Pak Wali Kota atau Pak Bupati juga bisa mengambil sikap dengan mengeluarkan perwalnya atau peraturan bupatinya gitu untuk COVID itu gitu. Ternyata mendengar ya semua stakeholder di Kota Tangerang dengan Kota Serang kan beda pemangku ininya ya, masyarakatnya, cara pandangnya juga ini itu. Nah, tapi kalau untuk pemahaman di masyarakat berarti ya gimana tadi ya Prof ya, kalau pemerintah daerahnya bisa menyesuaikan, insya Allah ya si masyarakat juga akan sesuai gitu ya Prof. Karena gimana Prof tuh aturan-aturan kalau sejauh ini aturan-aturan yang dibangun sesuai pengamatan Prof kebanyakan copy paste gitu ya dari pusat. Ya kadang kan ada bukan ketakutan ya, ada kebingungan juga kan nih, kan yang berhadapan langsung kadang kan ini. Nanti kalau memang tidak salah nanti ada Mendagri misalnya atau ini menabrak ini kan aturan nggak boleh menabrak ya, aturan yang lebih atas. Tapi menurut saya tadi ketika mengatur satu pasal-pasal yang memang berlaku khusus di kotanya atau di kabupaten, menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Seperti ini kita nih mau tarawih kan sebentar lagi ya, mau puasa ya gitu. Nah ini harus disiapkan. Kalau memang ini harus disiapkan juga itu kan, kebutuhan masyarakat tuh kan puasa tuh lebih repot loh daripada hari biasa sih katanya.
Iya. Meskipun puasa malah kadang pengeluaran lebih banyak. lebih Karena banyak banyak. maunya. Dan orang melek juga, ada orang lebih berkumpul tuh di saat bulan puasa lebih intens. Iya, iya, Mungkin betul. siang enggak ya, tapi saat malam hari itu biasanya ada bukber. Iya, betul. Ini udah ada aja kayaknya. Ya, Udah. ada buka puasa bersama Sama. nih. Nah, itu kan Iya. kebiasaan kita juga Iya, itu, itu. silaturahim ya. Meskipun kemarin kan hampir tidak ada ya gitu. Terawih, kemudian ya wiridan segala macam, apalagi nanti jelang-jelang Mendekati H-10 kan iya, lebaran itu, belanja ya, pakaian baru segala macam ini. Nah, iya. Kan nggak bisa ini juga. Ya kan karena bisnis harus tetap jalan Nah, kan kalau itu Prof. Yang menarik tuh banyak statement katanya kan kok pasar dibuka masjid ditutup. Nah, ini kan ini udah ada peringatan-peringatan juga nih. Ini tapi kalau secara kondisi lokasi memang kalau ngatur orang salat kan lebih gampang ya Prof ya ketimbang ngatur yang belanja transaksi. Iya. Kan malam ada waktunya. Iya, ada waktu. Ya kan? Iya. Nggak mungkin orang tiap seharian di masjid semuanya gitu kan, ada waktunya. Iya. Dan udah kita ini selama-lamanya orang sholat 10 menit tuh udah Iya. inilah Geraknya gitu. juga gini doang kan. Iya. Enggak gini. Ya dengan doa, sholat sunnahnya Iya. gitu total general 10 sampai 15 udah terukur gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk urusan ibadah jangan harus diketatin lah. Nah, gitu. itu bagaimana tuh cara sikap sedangkan kan pemerintah melihat kebijakan ini perlu juga nih diatur di tempat-tempat ibadah karena berkerumun itu, Bro. Nah kan kerumunnya juga saya lihat masuk ke beberapa masjid tetap jaga jarak. Iya. Ada juga masjid-masjid yang memang pakai ini tanda ya. namanya boleh ya rapat gitu. Tapi pakai masker gitu. Bisa perhatikan kayak di kampus udah sholat Jumat terus jalan ya ada jarak aja gitu. Nah ini gitu. Kalau buat saya sih yang penting jangan ditutup tuh masjid. Kalau saya ya secara pribadi ya dengan tadi memperhatikan protap tadi itu ngasih tanda aja gitu. Oke. Kan masjid banyak. Jangan ke masjid favorit karena sekarang kan suka ada kan orang Jumatan tuh. Suka apa namanya? Masjidnya pilih yang A nih, khotbahnya sebentar. Jangan. Kan suka ngakal-ngakalnya. Iya. Oh, itu kan masjid kan semuanya rumah Allah ya. Iya. Artinya semuanya sama. Emang di sana 4 rakaat Jumat kan enggak. Kita taraweh juga. Jangan milih yang 11 rakaat aja katanya. Iya, gitu. Sama aja, suratnya kan panjang-panjang. Prof, tapi kalau berbicara gesekan budaya menurut saya ketika ada budaya baru tentu akan entah itu mengikis budaya lama atau berpadu dengan budaya baru. Nah, ini bagaimana dampak pandemi ini terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tertanam sejak dulu? Apakah akan mengikis itu atau malah akan berbaur? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Karena kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini.
Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta Kak. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa, masih di bincang hari ini kita masih bicara dampak sosial, dampak dari pandemi ini terhadap sosial, politik, ekonomi, dan budaya dan lain sebagainya. Kita masih berbicara itu. Tadi Prof, kita lanjutkan budaya-budaya baru yang hasil dari pandemi ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini apakah menjadi sebuah ancaman mengikis kearifan lokal atau budaya-budaya yang sudah lama tertanam, atau akan malah mix ya, jadi masuk gitu semua? Ya, kalau menurut saya perubahan itu kan terus berjalan ya, tanpa ada virus. Juga perubahan itu kan abadi, yang abadi kan perubahan itu sendiri ya, katanya gitu. Menurut saya pastinya kearifan lokal yang mana dulu nih ya. Paling kan yang terganggu nih kalau saya sih silaturahim, kayak halal bihalal itu sudah kayak jadi semacam trademark kita ya. Di Arab juga katanya nggak ada halal bihalal itu kan. Istilahnya semboyan Bung Karno ya, saling memaafkan ya, sejarahnya katanya begitu sudah. Hanya di Indonesia saja. Di Indonesia saja ya gitu. Itu yang mungkin caranya yang berubah. Kalau substansinya atau esensinya tetap sama lah, halal bihalal apa dengan cara ini. Seperti menguji saja sekarang online. Semuanya di online kan ya gitu. Cuman makan aja nggak bisa online. Harus asli ya, gitu. Harus asli, semua sekarang menguji, kuliah, pernikahan juga ya, gitu. Mungkin nanti ada gitu. Tapi sempat di fase-fase tertentu akan tuh video call ya, pernah gitu. Mungkin suatu masa pemilu juga harusnya online. Nah, ini dampak kan politik kemarin kan banyak kritik kan ya. Kok pemilu boleh gitu, itu kan mengundang kerumunan, terus dan kampanye, susah diatur ya itu susah diatur kan, masa gitu. Nah itu maksud saya seperti itu, gitu. Kalau orang niaga usaha sih jangan ditutup lah, gitu ya. Tinggal dikasih protap aja, misalnya ada yang jualan bakso, mie ayam, jualan kopi, itu biar aja nih selama ini sesuai gitu kan, direnggangin jaraknya. Kalau gitu kan semuanya rusak. Itu kan tradisi juga warung. Kita ke warteg jadi bingung nih. Kan misalnya makan di warteg kan, di warteg kan enaknya jejeran ya, sambil ini. Nah, ini kan mungkin wartegnya jangan ditutup ya. Kan kebiasaan kita ngariung. Nah, itu. Ngariung ya gitu. Tahlilan tuh kan kearifan ya.
meskipun ada yang katanya bid'ah lah, itu semuanya di luar konteks. di luar konteks itu pancasila nggak ngebiarin, Iya. tapi itu hal yang baik yang bisa jadi cara tahlilannya jadi beda ya. Iya. Khawatir saya berubah gitu kan, Iya, tapi alhamdulillah sih saya kan tinggal di daerah Karundang, jalan lah Masih gitu. ya, masih. Selama masih di apa namanya memperhatikan protokol Protokol, tadi iya, gitu. masih. Yang pasti bakal sih ada perubahan Perubahan tuh ya. kearifan lokal kita itu. Cuman kapan berubahnya? Ya waktu nanti yang menjawab ya. Waduh. Nih corona nih kan mengubah kita jadi Ya. lebih hati-hati, jangan terlalu deket. Nah, Itu kan kalau iya. baik kalau beda muhrimnya kan, kalau itu kan Iya. mengajarkan kita Iya, juga betul, kan betul. gitu. Jadi nilai baru ya gitu. Prof, ini banyak yang nanya nih di net di kolom komentar kita di streaming, terutama berkaitan sama pengalaman Prof yang kena COVID katanya. Terus ini ada dari Hasan Rifki, maaf Prof katanya, obat COVID itu apa gitu. Semangat ya obatnya ya Obatnya gitu. semangat. Semangat, banyak makan, jangan kurang makan lah, jangan terlalu banyak pikiran. Iya. Itu Kalau punya utang gimana? minta ditunda. Minta ditunda, betul betul. Banyak istighfar gitu. Itu aja sih obatnya saya juga nggak tahu, saya kan bukan Iya, dokter. betul betul. Jadi ya makan yang bergizi ya Nah, gitu. ini, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Kang Jaludin ya. Arahannya Prof, kalau untuk masyarakat gimana yang terkena COVID katanya gitu. Ya tadi Iya. pertama ngikutin saran dokter, kan dokternya Iya. ahlinya. Jangan menentang kalau udah kata dokter suruh istirahat ya istirahat, karena sebaik-baiknya pemulihan tuh istirahat, ya tidur yang cukup. Saya habis makan suka sholat misalnya makan siang ya agak ngantuk tidur aja udah emang sakit tuh kan obatnya Iya. bukan obat sebetulnya istirahat. Jangan ada kan orang sakit malah dibawa bawa pikir yang keras gitu. Iya. Saya dengerin musik kalau lagi santai udah gitu Iya. yang dibikin nyantai aja gitu ya. Membantu lebih pemulihan ya, lebih cepat pemulihan. Iya, itu. Prof, dari Kojek nih katanya. Prof, perpolitikan kok tetap jalan katanya. Kayak kampanye itu masih normal-normal kemarin. Ini gimana tanggapannya Prof? Ya, saya juga sebetulnya kurang, kalau memang ini ya kemarin tuh supaya pemilu tetap jalan tuh, ini jalan, memang sih cost-nya lebih jadi gede ya. Jadi KPU-nya yang datengin orang gitu kan. Oh, iya, Maksudnya tuh dengan cara disambut ya, Iya. emang ini ya gitu. Kalau emang berkerumun ya kan ini. Atau tadi durasi ininya diperpanjang. Iya, misalkan- jangan terlalu ngikutin undang-undang KPU ini kan lagi darurat. Misalnya kita mulai jam 7. Kan memang setiap TPS itu berapa suara kan di sana kan. Supaya nggak dijamin nggak berkerumun, misalnya tambah berapa jam gitu kan di ini kan. Pakai voucher misalnya atau tiket ya. Iya, misalnya Anda misalnya ke bagian jam berapa seperti kita undangan kan ke Betul. beberapa tempat tuh Dikasih diatur kan, slot ya. ada 3 sesi, 2 sesi, 4 sesi dikasih. Dengan cara itu gitu supaya tadi menghindar kerumunan tadi itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kampanye gimana Prof katanya? Efektif nggak sih kalau di era pandemi? Menurut saya sih kampanye harusnya dilarang. Oh. Jadi menggunakan tadi supaya menggunakan media. Gitu. benar. Jadi kan sudah ada apa namanya fasilitas teknologi, Iya, apakah dengan Zoom. Jadi kan ada kan beberapa Zoom tempat online itu kan bisa menampung kapasitas lebih dari 300, bahkan saya nggak kurang hafal ya aplikasinya gitu. Tapi ada yang memang bisa menyapa sekian itu. Ya memang terkendalanya kan tidak semua masyarakat juga care dengan teknologi kan. Nah betul, ini betul. itu memang persoalan ya. Kalau menurut saya sih boleh kampanye dibatasi saja gitu. Kalau misalnya ruang itu sekian ratus meter persegi, ya hanya punya daya tampungnya sekian kan. Nah, silakan yang terpilih, tokoh-tokohnya saja gitu, nggak semuanya harus hadir. Cuma kadang kan kandidat nih maunya Iya, banyak gitu masanya, baru dia mau ngomong. Padahal kan nggak juga mesti gitu. Padahal komunikasi tokoh lebih kuat juga ya. Iya, kemarin. para opinion leadernya yang dihadirkan Opinion di sana leader. gitu. Jadi tetap kampanyenya jalan, juga
protapnya berjalan ya, protap kesehatannya. Prof, kita sudah 1 jam nih ngobrol Wah, soal nggak dampak kerasa ya. pandemi, nggak kerasa. Ya. Boleh Bob, boleh Prof disampaikan bagaimana closing statement terkait dampak pandemi terhadap sosial masyarakat politik ini, politik dan di masyarakat, silahkan Prof disampaikan closing statement. Baik, kalau menurut pandangan saya tetap kita jaga kesehatan ya dengan mengikuti protap 3M tadi ya. Kalau memang keluar nih, kebetulan saya nggak pakai masker, memang diminta untuk membuka masker. Semua pakai masker Iya, sih, semua pakai kru masker di di sini sini. pakai masker ya. Seperti itu, kemudian ya tetap semangat ya, jangan terlalu apa ya, kalau saya tuh mikir terlalu berat ya, kadang bikin stres, malah dari pikiran itu ya jadi penyakit itu ya. Ya tidur kalau yang sesuai dengan ininya usianya ya, jangan terlalu malam juga ya, jam 10 udah paling malam lah tidur. Kan kata Bang Haji juga begitu. Begadang. Jangan begadang ya kalau nggak ada perlunya ya gitu. Memang kita sudah udah diatur ya oleh Yang Maha Kuasa bahwa malam itu memang saatnya tidur, jangan saatnya melek ya gitu. Organ tubuh juga semua itu. Buat saya itu aja ya, kalau sosial masalah politik rasanya itu urusan yang lain ya. Baik. Ya dengan COVID ini, dengan semangat aja lah, semangat ya gitu, optimis bahwa memang insya Allah kan vaksinasi sudah berjalan ya gitu. Meskipun saya belum divaksin ya, karena memang baru kena kemarin. Gitu. Dan semoga ini ya, kita dijauhkan dari masalah-masalah, terutama masalah yang menimbulkan malah bikin kita sakit ya Prof. Iya. Kepikiran. Oke, Ya, baik Prof, terima kasih banyak. Ya. Semoga sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Selamat melanjutkan tugasnya di Ya. kampus. Baik. Terima kasih pemirsa sudah pantengin acara kita. Tadi sudah stay tune berbicara bagaimana dampak pandemi terhadap sosial kehidupan masyarakat. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita pamit ya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Prof. wabarakatuh. Oke. Diminum Prof, silakan. Ya. Nanti ya kamera. Ya.